Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Januari tahun 2025, jam 22.48 bagian Indonesia Barat, untuk wilayah Indonesia Barat. Oke, saya akan menjelaskan beberapa tentang kependudukan dan catatan sipil. Nah, mungkin suka mendengar ya, oh ya, ngurus akte lahir, KTP, KK di Capil ya. Jadi Capil itu singkatannya catatan sipil atau Dukcapil, kependudukan dan catatan sipil. Ya. Oke, hari ini perbedaan-perbedaannya apa saja? Yang dimaksud kependudukan apa? Yang dimaksud catatan sipil itu apa? Yang pertama, kependudukan. Nah, kependudukan ini itu terdiri dari satu KTP, kartu tanda penduduk. Lalu yang kedua, kartu keluarga. Lalu selanjutnya kartu identitas anak. Lanjut, surat pindah atau SKP, surat keterangan pindah atau SKP WNI, surat keterangan pindah warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu ada yang lainnya lagi. Tuh, mungkin ini yang saya bahas hanya 4 saja, yaitu KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak atau KIA, SKP atau SKP WNI. Yang pertama yaitu KTP. Mungkin sudah tidak asing ya, kenapa Anda harus membuat KTP minimal itu 17 tahun. Itu harus ada KTP. Kedua, KTP-nya dia itu hilang, harus membuat ulang, cetak ulang KTP-nya. Lalu status perkawinannya sudah berubah. Contohnya dia sudah menikah menjadi kawin, atau sebaliknya dia sudah bercerai, maka status perkawinannya harus diganti menjadi duda atau jadi janda, atau dia ditinggal suaminya meninggal. Tuh. Ya. Selanjutnya dia sudah blur, maka harus diganti tuh KTP-nya yang blur-blur itu. Lalu jenis pekerjaannya, bila mana dia awalnya pegawai swasta terus dia berhenti bekerja, maka harus diganti pekerjaannya, bukan pegawai swasta lagi, harus menjadi berubah seperti buruh harian lepas atau sebagainya. Itu KTP. Lalu kesalahan data di KTP juga bisa, harus diperbaharui atau diupdate. Lalu NIK KTP tidak tercantum atau tidak terbaca oleh by system. Biasanya dia NIK itu berhubungan dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, lalu perbankan, lalu pendidikan dan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Itu yang KTP yang harus dibuat atau harus diganti atau harus diupdate. Selanjutnya mengenai kartu keluarga. Nah, kartu keluarga itu ya harus diupdate yang belum ada barcode-nya. Nah, untuk apa yang perlu ada barcode-nya? Biar nanti terbaca by sistem secara nasional. Nah, itu kartu keluarga. Lalu bisa jadi kartu keluarga itu juga jadi nggak aktif. Awalnya aktif jadi nggak aktif. Itu hanya terdata di wilayah setempat saja, tidak secara nasional.
Kalau untuk catatan sipil seperti akte perkawinan, akte kematian, akte lahir, akte pengesahan anak, akte pengangkatan anak. Jadi dokumen-dokumen ini saling keterkaitan, saling berhubungan, saling berkesinambungan. Jadi ini data-data yang paling mendasar dari kependudukan dan catatan sipil, karena saling ada korelasinya. BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, perbankan, pekerjaan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.